angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Rika Sugiati. Kepada Ibu Rika kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Sugiati SPD selaku guru kelas 6 yang akan diobservasi oleh Ibu Suwarsi yang bertugas sebagai calon guru. Terima kasih Ibu Rika atas waktu dan keterangannya. Nah, pada tujuan kali ini kita melakukan sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita melakukan kegiatan praobservasi, di mana tujuan kegiatan praobservasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan Ibu Rika sebagai observer dalam melakukan kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti. Sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita mengenai supervisi akademik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Rika mengenai materi-materi atau hal-hal lain yang akan diterapkan di kegiatan supervisi akademik nanti. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, pada saat supervisi akademik nanti, kira-kira materi apa dan tujuan-tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran. Nah, mata pelajaran yang akan saya tampilkan untuk supervisi nanti adalah mata pelajaran di mana materi yang sedang berjalan pada waktu ini adalah rasio, ataupun lebih tepatnya membahas konsep rasio. Nah, tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama, peserta didik itu mampu mendefinisikan rasio sebagai perbandingan antara dua nilai atau lebih. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menjelaskan arti dari rasio dalam konsep sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan konsep rasio untuk menyederhanakan perbandingan angka dalam berbagai situasi. Nah, menarik sekali ya materi yang akan disajikan nanti mengenai rasio, dan tujuan-tujuannya itu sangat berkenaan dengan kehidupan kita ya dalam sehari-hari. Dan tentunya materi ini sangat baik dan sangat bermanfaat. Kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Area pengembangan yang akan saya capai, yang pertama, saya itu menginginkan siswa saya itu bisa mampu ataupun bisa mengerti tentang rasio dan bagaimana cara penyelesaian konsep rasio. Lalu saya juga mau siswa saya itu mengerti bahwasannya rasio itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kesehatan. Berarti area pengembangan yang lebih Ibu tekankan adalah mengenai tentang pengetahuannya ya Ibu ya, pemahaman siswa-siswa terhadap konsep rasio ya Ibu ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pertanyaan ketiga, strategi apa yang Ibu lakukan saat pembelajaran? Strategi yang ingin saya lakukan pada saat pembelajaran itu, saya rasa lebih cocoknya ke strategi pembelajaran berdiferensiasi, karena saya lihat kan kemampuan anak-anak kita itu kan berbeda-beda, jadi lebih cocok, lebih pas aja kalau saya melakukannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan dalam pembelajaran nanti, karena untuk memenuhi semua kebutuhan belajar siswa ya Ibu ya. Kemudian yang keempat, media apa saja yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran? Media yang saya gunakan itu bermacam-macam Bu. Salah satu contohnya saya akan menggunakan media PowerPoint supaya lebih menarik minat fokus siswa untuk melihat pembelajaran yang sedang saya lakukan. Kemudian saya juga melakukan dengan media pembelajaran yang nyata yang pernah mereka alami. Contohnya saya menggunakan contoh untuk perbandingan antara warna. Luar biasa ya Ibu ya, media yang digunakan itu tidak hanya satu, dan Ibu berusaha untuk menarik minat mereka dengan berbagai media yang Ibu berikan terhadap siswa-siswa Ibu. Kemudian Ibu kira-kira kapan rencana ini dapat terrealisasi atau diimplementasikan?
Ya, insya Allah secepatnya Bu, kalau bisa besok, karena kebetulan besok itu pas mata pelajaran matematika dan pas juga masuk ke materi tersebut. Jadi insya Allah besok ya Bu ya, saya sudah merasa penasaran bagaimana pembelajaran Ibu nanti terhadap anak-anak, dan saya rasa itu pembelajaran yang menarik dan membuat anak semua menjadi aktif ya Bu ya. Nah, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan-tujuan Ibu dalam pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Kelas 6 siap. Kelas 6 siap. Kelas 6 siap. Siswa kelas 6 apa kabar? Baik. Siapkah kalian belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar bersama. Siswa yang Ibu sayang semuanya hebat. Bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar teman-teman sesama. Ibu yang kami sayang, kami pasti bisa. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya apa yang akan kita pelajari itu bisa menambah manfaat untuk kita awali pelajaran kita dengan Ibu mau perwakilan kita menyanyikan satu buah lagu wajib nasional. Nah, lagu yang kita bawakan pada hari ini yaitu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi dengan semangat. Coba anak Ibu berdiri semua, kita nyanyi dengan semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Terima kasih bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Nah, Ibu harap setelah menyanyikan lagu wajib nasional ini bisa memacu rasa cinta dan bangga kalian terhadap Indonesia. Dan kalian bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kemarin Ibu udah kasih tahu kalian tentang pelajaran yang akan kita pelajari. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian masih ingat nggak bagaimana cara mengurutkan bilangan desimal? Masih ingat. Nah, kalian tahu nggak mengurutkan bilangan desimal itu memiliki kaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang rasio. Nah, sebagai contoh, ya. Nah, misalnya
Nah, kemudian 2:5 adalah, kita dulu pakai jalan ke bawah. 2:5 ataupun 2/5. 2 dibagi 5 bisa? Jadinya kan kita buat tambahkan 0 di sini. 20/5. 4 kali 5. 20 kurang 20. Jadi 25/5 adalah 0,4. Nah, coba kalian perhatikan hasilnya tadi kan udah dapat. 3/4 adalah 0,75. 2/5 adalah 0,4. Kita perhatikan di sini. Dari kedua angka tersebut, jika kita urutkan dari urutan yang terkecil ke yang terbesar, mana yang lebih besar? 0,4. Iya, 0,4. Kemudian baru 0,5. Ingat ya. Nah, kalau masih ingat kemarin sebelum menutup pembelajaran, Ibu sudah memberitahukan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang konsep rasio. Sudahkah anak Ibu belajar di rumah? Sudah. Alhamdulillah, berarti sudah ada pembekalan kalian untuk kita belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita ke materi yang lebih lanjutnya, Ibu mau kasih kalian soal pretest untuk menguji wawasan awal kalian tentang konsep rasio. Anda belajar di rumah, jadi udah tahu lah ya pembekalan kalian untuk kita belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita ke materi yang lebih lanjutnya, Ibu mau kasih kalian soal pretest untuk menguji wawasan awal kalian tentang konsep rasio. Anda belajar di rumah, jadi udah tahu lah ya
kalian mampu menjelaskan arti dari rasio dalam konteks sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menggunakan konsep rasio untuk menyederhanakan perbandingan angka dalam berbagai situasi. Lalu yang keempat, kalian mampu membedakan dua rasio untuk menentukan apakah keduanya sebanding atau tidak. Yang terakhir, kalian mampu mengevaluasi dan memeriksa kesesuaian rasio yang digunakan dalam situasi tertentu, seperti rasio jumlah bahan dalam eksperimen sederhana. Sebelumnya mengelompokkan kalian dalam subkelompok kecil. Sekarang coba kalian buka buku pelajaran kalian. Kemarin ibu ada suruh kalian cari tentang resep rahasia kue lili kan? Ada, udah kalian catat di buku masing-masing. Sudah. Kalau misalnya sudah, coba kalian baca dulu tentang resep rahasia kue lili yang udah kalian catat. Ibu kasih waktu kalian untuk membaca cerita 5 menit ya. Sudah selesai membacanya? Nah, dari yang sudah cerita yang sudah kalian baca, menurut kalian nih, apa sih yang membuat perbedaan kue lili itu berbeda dan spesial dari kue-kue yang lain? Coba siapa yang mau tunjukkan? Tunjukkan siapa yang tahu? Nggak apa-apa, jangan takut-takut. Windy, nggak apa-apa ngomong aja. Jawabannya apa saja ibu terima. Nanti kalau misalnya salah kita benerin sama-sama ya. Jawabannya apa saja ibu terima. Nanti kalau misalnya salah kita benerin sama-sama ya. Ya, Rehan, boleh yang kuat ya. Lagi-lagi lah yang udah. Saya Bu. Ya, apa Rehan? Menurut kamu apa sih yang membuat kue lili itu berbeda dari kue yang lain? Terus? Ya.
rahasianya yang diajarkan keluarga itu yang pilih untuk membuat kue itu spesial. Oke, terima kasih buat Ahmad ya. Nah, yang lainnya ada yang masih pendapatnya? Nggak ada? Oke. Nah, kalian tahu kenapa ibu pilih resep rahasia kue ini untuk kalian cari dan kalian baca? Tujuannya itu karena resep rahasia resep kue ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang konsep rasio. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk membuat makanan yang lezat, minuman yang lezat harus dilakukan suatu takaran ataupun perbandingan bahan-bahan yang sesuai. Kalau kita asal-asalan saja memasukkan bahan-bahannya, bisa menghasilkan rasa yang enak tidak? Ya. Kita butuh komposisi yang sesuai terhadap takaran bahan-bahannya. Nah, dari itu kita memerlukan konsep rasio yang berkaitan tentang perbandingan antara tepung, gula, coklat yang dipadu-padankan menjadi satu kesatuan yang baik, itu akan menghasilkan rasa yang enak kalau takarannya itu sesuai. Tapi kalau tidak, rasanya bisa tidak enak. Paham ya? Oke. Nah, di sini ibu mau kalian mengerjakan tugas kelompok bersama kelompok masing-masing. Oke, nanti ibu akan menjelaskan cara kerjanya. Jangan lupa ya, di lembar kerja kelompok kalian itu kalian tuliskan nama kelompok kalian, kemudian anggota dari kelompok kalian, terus kalian isi. Nah, di sini itu untuk soal yang pertama, kalian disuruh menuliskan rasio yang tepat untuk setiap bagian buah dan buatlah bentuk yang paling sederhana. Nah, kemudian yang nomor 2, kalian diperintahkan memilih beberapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suwarsi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Rika Sugiati, yang merupakan guru kelas 6 dari SD Negeri Alun Utara. Kemudian pada hari ini saya juga ditemani oleh Bapak Ibu saya, Bapak Menteri SD. Pada percakapan kali ini kita akan membahas mengenai tentang observasi yang telah dilakukan di pembelajaran ini sebelumnya. Dan kesempatan hari ini juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hal-hal yang terkait dengan yang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Adapun pertanyaan yang pertama mengenai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah dalam proses observasi kemarin saat pembelajaran kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan sudah mencapai tujuannya? Dalam proses pembelajaran yang dilakukan memang belum mencakup semua tujuan pembelajaran sesuai dengan keinginan saya, tapi ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah tercapai. Setelah itu Ibu Rika, bagaimana perasaan Ibu Rika setelah melakukan proses pembelajaran? Perasaan saya agak lumayan senang karena ada peningkatan kemampuan belajar siswa saya dari yang sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan sudah tercapai? Kemudian tahap-tahapannya itu bagaimana? Area pengembangan yang saya lakukan belum tercapai sebelumnya, Bu, karena kan semuanya itu kan butuh proses, nggak semuanya instan, ya. Jadi tahapan-tahapan yang terjadi itu ada beberapa tahapan yang belum terrealisasi secara sempurna. Berarti ada tujuan yang belum tercapai secara maksimal, itu memang hal yang lumrah ya Ibu ya, kalau menurut saya, karena tidak semua anak itu bisa sempurna seperti itu. Lalu langkah-langkah selanjutnya untuk mengantisipasi atau untuk memperbaiki mengenai anak yang belum mencapai tujuan maksimal itu bagaimana? Ya, saya harus mengobservasi lagi metode dan strategi pembelajaran yang saya lakukan, apakah itu bisa sesuai dengan anak didik saya atau belum, dan saya harus mencari ide lagi bagaimana cara menentukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat untuk anak tersebut. Luar biasa sekali Bu ya, semangatnya. Semoga strategi-strategi baru nanti itu bisa membuat siswa lebih aktif dan lebih nyaman saat belajar. Mengenai perencanaan Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perbaikan tersebut? Insya Allah secepatnya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Amin ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua dapat menjadi guru-guru hebat dan selalu dirindukan oleh siswa. Baiklah, demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Semoga kita semua dapat menjadi guru-guru yang baik sebagai guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerak.